Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di awal bulan Maret ini untuk kegiatan distribusi sembako yang dilakukan oleh Masjid An-Nikmah pada mustahik sekitar Kelurahan Jatikarya, Jati Sampurna, dan Lewinanggung. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan distribusikan lebih dari 5 ton beras kepada lebih dari 800 mustahik. Ya, insya Allah pada saat distribusi akan diisi tausiah yang akan disampaikan oleh asatids dan dai-dai dari An-Nikmah. Untuk Masjid Al-Ikhlas nanti akan diisi oleh Ibu Vivi, kemudian di Masjid Silaturahim akan diisi oleh Ibu Tuti, kemudian Masjid Darul Rahmah oleh Ibu Eli, dan RW 9 akan diisi oleh Ustadz Rozi. Kemudian Masjid Nurul Mukmin akan diisi oleh Ustadz BW Hidayat. Kemudian Masjid Al-Hidayah akan diisi oleh Ibu Ayu, dan terakhir di Sekolah Alam Qurani akan diisi oleh Ustadz Didik. Insya Allah ini adalah distribusi terakhir sebelum Ramadan, ya. Jadi setelah 11 bulan berlalu kita insya Allah sudah menyalurkan dana zakat mal lebih dari 300 juta dalam bentuk sembako, ya, terdiri dari beras, minyak, dan gula pada mustahik sekitar Citagen dan sekitarnya. Kami ucapkan syukron jazakumullah khair kepada para muzaki dan donatur dan volunteer yang telah memberikan pikiran, tenaga, dan waktu untuk kegiatan ini. Kami ucapkan jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya saya mohon izin ya Bu Ibu. Saya Vivi dari Masjid An-Nikmah Citra Grand. Sebelumnya saya beberapa tahun lalu beberapa kali kesini ya Bu. Cuma begitu pandemi berkurang. Dulu kan ada yang ini juga ya, ada yang dari kita ibu-ibu sakinah ya, ngirim guru juga ya. Ya insya Allah mudah-mudahan bisa dimulai lagi ya Bu. Kita bisa sharing ilmu gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih pada kesempatan hari ini saya diamanahkan dari Masjid An-Nikmah untuk mengisi kultum ya Bu. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun sedikit tapi mudah diamalkan oleh ibu-ibu semua. Kita bersyukur ibu-ibu yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat ya Bu ya. Semoga keluarga ibu juga di rumah Allah jaga baik dengan kesehatan dan yang terutama adalah dijaga oleh Allah iman dan Islam kita sehingga keyakinan kita kepada Islam, keyakinan kita kepada agama Allah yang diamanahkan kepada Rasulullah SAW itu bisa kita bawa hingga mati ya Bu ya. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Dengan pertemuan yang singkat ini mungkin saya sedikit saja menyampaikan pesan ya Bu, menyampaikan pesan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah menitipkan bagi kita umat Islam itu banyak sekali pedoman untuk hidup, banyak sekali surat-surat yang Allah titipkan untuk kehidupan kita, bahkan untuk kehidupan setelah mati ya Bu ya. Jadi harus kita pelajari dan harus kita pahami apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah, apa yang disuruh Allah itu dari ilmu-ilmu yang kita terima pengajian lewat pengajian ya Bu. Di Al-Ikhlas ini kalau nggak salah ada setiap minggu ya Bu ya. Hari apa Bu? Senin. Oh hari Minggu. Berarti abis ini nanti ada pengajian lagi abis zuhur ya. Ya, saya akan menyampaikan satu ayat saja yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dan saya hanya mengingatkan kita bersama untuk saya juga untuk kita semua. Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 ya Bu. Karena kebetulan pendidikan saya backgroundnya itu apa ya di pendidikan anak dan keluarga ya Bu. Jadi di sini saya sampaikan ayat untuk bagaimana kita membersamai anak-anak kita, mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang bertakwa, supaya menjadi anak yang patuh, yang kita para ibu jadi mudah untuk mendidik mereka. Ya ayyuhalladzina qu anfusikum wa ahlikum nara. Insyaallah semuanya udah pada dengar ya Bu ya. Allah memerintahkan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu satu kalimat yang sangat harus kita ingat dan harus kita amalkan sampai anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang bermanfaat, bagi anak-anak yang berguna bagi keluarganya juga bagi agamanya. Jagalah dirimu dari api neraka dan ajak keluarga. Jangan kita ngaji sendiri gitu. Jadi apa yang ilmu yang kita dapat di pengajian, kalau dulu kita berusaha untuk membantu setiap musholah ya Bu untuk mengirimkan ustadz atau ustazah yang memberikan sedikit ilmu sedikit saja gitu. Karena kan biasanya kalau tradisi di sini kan yasinan ya Bu ya.
Nah, itu bagus ya Bu, itu bagus, tapi kita berharap sedikit saja, mungkin kalau ada ustazah di sini saya mohon maaf, diberikan satu ayat untuk mentadaburi Bu, untuk supaya kita tahu apa perintah Allah, apa yang harus kita lakukan gitu. Karena di dalam Al-Qur'an itu semuanya solusi kehidupan kita ada gitu. Nah, jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi tadi jangan sampai kita ngaji sendiri, kita bisa sendiri, kita tahu sendiri. Sedangkan anak-anak kita di rumah bermain saja jadi salah gitu Bu ya. Jadi kita sebagai orang tua harus peduli dan harus tahu di mana anak kita bermain, di mana lingkungan anak-anak kita, teman-temannya, karena tanggung jawab mereka itu ada di tangan kita sebagai orang tua. Kita nggak bisa menyerahkan tanggung jawabnya ada di bapaknya gitu kan ya. Oh masih punya bapak, tanggung jawabnya ada di bapaknya. Aduh kita ibunya udah sibuk di rumah, udah ngurus, ada yang bayi, ada yang masih kecil, ada yang besar gitu ya Bu ya. Nah itu juga tanggung jawab kita sebagai ibu. Jadi bukan hanya ar-rajulu ra'i', bukan hanya laki-laki sebagai pemimpin, tapi kita ibu wanita juga al-mar'atu ra'iyah. Jadi kita wanita juga menjadi pemimpin. Gitu. Jadi kita juga tanggung jawab. Pastinya kalau yang sudah ibu-ibu sudah senior sudah paham ya. Anaknya sudah banyak yang menikah gitu ya. Nah, ini yang bagi untuk cucu-cucu, untuk yang ibu-ibu masih muda, ayo belajar tadabur Bu. Itu namanya tadabur ya. Kalau ini tempat saya di Depok juga ya. Di musola-musola gitu bilangnya pelajaran gitu ya Bu. Nah, itu harus ada Bu. Harus ada. Karena supaya kita nggak salah. Nanti mendidik anak pun juga sama. Supaya kita nyuruh anak sholat misalnya, tapi kita sendiri masih asik. Sekarang ini udah ada handphone nih, udah ada yang mengganggu lah gitu ya. Kita asik sendiri masih chattingan, sementara azan udah terdengar, anaknya sambil diburuin, ayo sholat gitu. Ibunya sendiri belum bergerak gitu. Jadi apa yang bisa kita contohkan, kita dulu yang melakukan, kemudian diajak. Nah, anak-anak balita, saya fokus di pendidikan anak usia dini Bu. Jadi anak-anak balita ini sangat luar biasa Bu, menyaring pendidikan Bu. Jadi mulai dari cucu-cucu anak-anak balita sampai 7 tahun itu akan melihat ibunya ya, atau orang tuanya, bapaknya atau ibunya akan melihat dia ketika begitu azan berangkat ke masjid, atau ibunya ketika azan langsung ambil wudhu, mereka itu ikut Bu gitu. Begitu juga ngaji, sehingga ketika dia besar sedikit, kita nggak perlu susah-susah lagi Bu, kita nggak perlu lagi ngeluh, ya Allah anak saya susah banget dibilang gitu kan ya, banyak yang gitu ya Bu, teman-teman saya juga begitu. Nah itu kita yang masih punya anak-anak balita ya di bawah umur 7 tahun, itu kesempatan Bu, jangan dilepas terus kita pegang, kita contohin gitu, karena dia masih niru orang-orang yang di lingkungannya juga gitu. Jadi kita perhatiin juga teman-temannya, tetangga ya, nanti mungkin kalau ada kesempatan banyak lagi gitu ya sharingnya gitu. Mungkin kali ini sedikit-sedikit, karena sahabat Nabi sendiri yang sudah sangat dekat dengan Nabi, yang istilahnya dia sudah paham aturan-aturan Islam itu bagaimana, tetap minta petunjuk kepada Rasulullah ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Saya itu sudah menjaga diri gitu, tapi terus bagaimana cara menjaga keluarga gitu, karena nanti anak-anak itu di akhirat bisa istilahnya bisa menjadi ancaman juga Bu. Nanti mereka bisa menyalahkan
Dulu saya memang tidak diajari, orang tua saya juga tidak mencontohkan gitu. Bagaimana mungkin orang tua saya yang paham Al-Quran, orang tua saya yang rajin ibadah, sholatnya tepat waktu, masuk surga, sedangkan saya masuk neraka, bisa gitu ya Bu ya. Nah itu anak itu akan meminta jawaban Bu, meminta pertanggungjawaban. Sehingga bisa jadi kita yang sudah lelah-lelah melakukan ibadah-ibadah di dunia, ditarik lagi Bu dari surga, ikut sama anaknya karena tidak bertanggung jawab gitu. Begitupun sebaliknya, ketika anak kita paham menjalani, bahkan mengingatkan orang tuanya, ketika kita masuk neraka, kita kan pasti banyak hilaf, anaknya tidak sampai hafiz Quran karena itu rezeki ya Bu ya. Itu rezeki Allah hafiz Quran, tapi yang penting faham mana yang dilarang Allah, mana yang diperintahkan Allah. Itulah namanya la'alakum tattaqun. Jadinya orang-orang yang bertakwa. Itu anaknya bisa ngajak kita juga gitu. Jadi luar biasa Bu, luar biasa pendidikan anak ini, makanya saya concern di pendidikan anak. Anak ini adalah aset, anak ini adalah harta kita Bu. Kita mungkin secara fisik hartanya mungkin ya cuma misalnya ya Bu, mohon maaf, cuma bisa buat makan misalnya. Tapi anak ini Bu sampai seumur hidup kita, bahkan sampai mati kita gitu. Jadi mungkin itu aja Bu, sekedar berbagi ya Bu ya, sekedar berbagi. Kita sama-sama mengingatkan, saya pun juga harus menjalankan apa yang saya bagi ke ibu-ibu. Jadi saya sebelum berbagi ke ibu-ibu nih, saya sudah harus pikir apa yang sudah saya lakukan itu baru saya bagi. Kalau saya belum melakukan, saya mau bagi ke ibu-ibu, itu tanggung jawab saya yang luar biasa besar juga gitu. Baik Ibu, mungkin itu aja. Kayaknya lebih dari 10 menit ya Bu ya. Mohon maaf lahir batin. Insyaallah semoga ada rezeki kita semua untuk bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam yang tetap kokoh, dan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk bulan depan ya. Semoga umur kita semua nih yang hadir di sini disampaikan kepada ibadah puasa ya Bu, sampai selesai Lebaran, sampai kita merasakan nikmatnya kebahagiaan berpuasa gitu ya Bu ya. Billahi taufiq wal hidayah wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.